Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Perkenalkan, Buya, saya hamba Allah dari Belitung mau bertanya. Apa hukumnya menyampaikan ilmu ma'rifatullah sedangkan ilmu tauhidnya belum dipahami, dan yang saya ketahui dari guru saya, ma'rifatullah itu kan artinya kenal Allah dan tauhid artinya awal mengenal. Lalu bagaimana tanggapan Buya tentang hal ini, Buya? Terima kasih, Buya, mudah-mudahan jawaban dari Buya bisa membuka hati kami untuk selalu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Imamnya para wali, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita agar kita berbicara dengan orang sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Nabi yukallimun nasa ala qadri uqulihim, berbicara sesuatu yang mereka faham. Ada muqtadul hal, jadi orang cerdas itu kalau berbicara pasti tepat, nggak bikin orang pusing. Masalah ma'rifat sederhanakan. Ada ma'rifat perbincangan tentang ma'rifatullah, tentang ilmu, dan ma'rifatullah tentang pengalaman. Kalau pengalaman pribadi pun nggak bisa. Banyak para sholihin menulis pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu nggak bisa diterapkan kepada yang lainnya. Tentang dia masalah ma'rifatullah begini, ada dhokiyat, masalah rasa, tentang pengalaman pribadi yang khusus nggak bisa. Itu hanya ditulis saja. Sehingga ada di sebagian mereka menulis yang sebenarnya tulisan ini nggak boleh dibaca oleh yang lainnya. Cuman kadang jebol, kadang atau memang kadang ingin disampaikan, mau dijelaskan, tapi ternyata orang yang menangkapnya adalah menangkap ini harus disebarkan, bukan untuk dijelaskan. Bermasalah akhirnya. Nah, sederhana. Nabi, imamnya para juru dakwah, kalau ngomong sama orang yang mudah dipahami. Sederhanakan apa sih ma'rifatullah? Jangan didefinisikan yang aneh-aneh. Ilmu ma'rifat, ilmu apa? Ilmu ma'rifat, ilmu tidak sholat. Bukan ilmu ma'rifat. Ma'rifatullah artinya, makanya ma'rifatullah orangnya al-arif billah. Al-arif billah adalah para kekasih Allah. Yang kenal Allah. Al-arif billah kenal Allah. Kenal Allah yang maha melihatnya. Kenal Allah yang maha kuasa. Kenal Allah yang maha memberi rizki. Sehingga yang ada pada seorang arif billah itu kesadaran. Atau makam yang lain disebut makam ihsan. Maka merasa dimuraqabah oleh Allah, merasa diri yang dilihat Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah kita kalau beribadah melihat Allah, kalau paling tidak dia merasa kalau dilihat oleh Allah. Itu maqam ma'rifah. Jangan dimaknai yang aneh-aneh. Tauhid mengenal Allah yang Maha Tunggal. Jadi ma'rifatullah dalam ilmu akidah ya ilmu mengenal Allah. Kalau secara akal ilmu ma'rifatullah adalah ilmu akidah yang kita ajarkan. Mengenal sifat-sifat Allah. Sebab kita tidak mungkin mengenal zat Allah kecuali mengenali sifat-sifat Allah. Sehingga diajarkan kepada kita untuk Allah wujud kita mbakah. Itu untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau kita bahas masalah awal wajibin, apa kewajiban pertama bagi seorang manusia? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah apa nadharnya? Itu pembahasan masalah akidah. Yang jelas ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah dengan akal, dengan ilmu. Kemudian harus setelah itu bandingin dengan hati. Bukan obrolan yang nggak obrolan panjang lebar sampai nggak tahajudan itu tentang ma'rifatullah. Nah, ada apa itu? Itu merepotkan orang, menghina orang. Lihat Nabi penjelasan dari para ulama-ulama ahli tasawuf bagaimana. Imamul Haddad, Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi bagaimana menjelaskan tentang ma'rifatullah sederhana. Kalau kamu kenal Allah, lihat di saat kau sembunyi seperti kau di saat di depan manusia. Lautifa sampai ahli orang ma'arif billah itu kalau seandainya dibongkar hatinya sudah nggak merasa malu lagi. Karena apa? Yang didzohir sama di batin itu ma'rifatullah. Orang yang ma'rifat kepada Allah mengenali hamba Allah, melihat hamba Allah, melihat Allah. Sehingga apa? Dia nggak akan zalim kepada istrinya. Dia tidak akan zalim kepada suaminya. Dia akan zalim kepada pembantunya. Dia tidak zalim kepada sesat. Itu orang yang ma'rifatullah. Ngaku ma'rifat kepada Allah sama istrinya jarang ngasih nafkah, sama istrinya kurang ajar. Ma'rifat model apa itu? Ma'rifat bualan ma'rifatnya Ustadz Hayal itu. Karena apa menyedihkan? Gayanya ma'rifatullah. Istrinya ngadu, suaminya nggak kasih nafkah. Mana ada ma'rifatullah kayak begitu? Tahajud mana? Maka orang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, dia akan semakin baik kepada Allah. Lihat, di saat sendiri khusyuknya kepada Allah luar biasa. Kalau lagi sendiri fadat ainah, bercucuran air mata yang disebutkan baginda Nabi. Ini ilmu Nabi atau ilmu yang lainnya? Bukan ilmu yang ngalor ngidul sambil nggak ngopi, nggak tidur. Bukan itu. Ma'rifatullah itu adalah bagaimana sehingga ahli tasawuf. Kan ada Minhajul Abidin soalnya. Minhajul Abidin termasuk buku terakhir yang Imam Ghazali.
Bagaimana orang bisa sampai maqam ma'rifatullah itu perlu marhalah, perlu fase-fase yang harus dilewati. Semua ini mujahadah, bukan ngobrol, hanya ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas begitu. Khayal tentang urusan dia hanya bicara tentang obral mimpi Nabi, obral mimpi ketemu Allah, obral mimpi deh. Yang itu menyedihkan. Umat itu yang diperlukan adalah bagaimana dia praktis, bagaimana segera dia bisa dekat kepada Allah, di saat sholat bisa khusyuk, di saat dia bersalah mudah menyesali dosa, kemudian dengan sesama menjadi baik. Itu yang dibutuhkan, dan itu ilmu Nabi. Ilmu tasawuf yaitu tasawuf yang sesungguhnya. Baca tasawuf. Baik, itu saja. Jadi saya tidak ngerti selain ini. Ada ilmu makrifat yang lain yang diceritakan, ilmu makrifat, ada ilmu keramat, ilmu makrifat, selagi tidak. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, tolak ukir kita adalah syariat. Obrolan tentang ilmu-ilmu yang aneh kalau bertentangan dengan syariat nggak akan ada gunanya. Sudah, kita berpegang pada syariat, selesai. Syariat Nabi SAW. Baik, ini saja. Semoga Anda yang bertanya betul-betul sampai maqam makrifat kepada Allah yang sesungguhnya, arif billah. Dan kita semuanya arif billah, kenal Allah dengan sesungguhnya, sehingga merasa kalau kita dilihat oleh Allah, sehingga susah kita bermaksiat dan mudah kita beribadah baik kepada Allah dan baik indah kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.